Halo teman-teman, welcome back with me, Icon. So di video kali ini kita akan kembali membacakan sebuah cerita story horror teman-teman. Cerita story horror kali itu berjudul tentang pacar pertama temanku, Oh My Love. Dan kita nggak usah banyak omong, kita langsung mulai aja ke cerita story horornya. Oke, apakah cerita story kali itu dapat membuat kita merinding atau menegering? I don't know. So kita langsung banyak ngomong, kita langsung mulai aja. 1, 2, 3, let's go. Oke teman-teman, di sini kita ngechat ke kontak yang bernama Lukas, katanya P. Lukas, kita ngechat pada pukul 7:30 malam teman-teman. Apa Tio? Oh, nama kita Tio teman-teman. Sibuk gak? Ayo main keluar, kata si Tio. Oke, si Tio ngajakin main ke si Lukas teman-teman. Aku sibuk katanya. Sibuk apaan dah? Kamu di rumah terus, mau jadi nolep. Oh, jadi si Lukas ini sering di rumah terus teman-teman. Mau jadi nolep gitu kah? Emang kenapa? Masalahnya apa buatmu? Kata si Lukas. Ya enggak gitu. Maksudku kali-kali main dah keluar. Ayo, rubah hidup kamu. Jangan di rumah terus, kata si Tio teman-teman. Lukas kayak yang marah ya diomongin kayak gitu. Gak peduli, kata Lukas. Oh my love. Ayo Lukas, kamu udah mau tua loh. Mau tua. Masa hidup di rumah terus? Seenggaknya buat nyari teman, kata si Tio. Oke, si Tio ini baik ya teman-teman. Dia mau nyelamatin si Lukas gitu kan dari kehidupan yang gelap gitu. Di rumah terus itu kan gak baik teman-teman. Sorry Tio, kata Lukas. Aku gak dibolehin sama pacar aku. Apa? Aku gak salah denger nih. Kenapa? Lukas punya pacar teman-teman. Kamu gak percaya kalau aku punya pacar? Enggak lah, kamu tuh jarang keluar atau bahkan gak pernah keluar rumah. Gimana caranya kamu punya pacar, kata Tio. Dari dulu juga kamu gak pernah pacaran. Lukas gak pernah pacaran teman-teman. Dan katanya sekarang Lukas punya pacar. Berisik, tahu apa kamu tentang hidupku? Pokoknya aku gak mau keluar rumah. Nanti pacarku marah, kata Lukas. Dia lagi ada di rumah aku. Seriusan? Pacar kamu ada di rumahmu? Udah dibawa ke rumah pacarnya si Lukas ini. Iyalah, kata Lukas. Bentar lagi mau nikah sama dia. Oh my love, serius? Emang kamu udah kerja? Bisa nafkahin anak orang? Nah ini, apakah Lukas udah punya penghasilan yang tetap gitu kan? Karena nikah itu nggak gampang teman-teman. Kita harus ngebiayain anak orang gitu. Gampang itu mah, kata Lukas. Coba kalau boleh kenalin pacarmu dong, kata si Tio teman-teman. Minta dikenalin sama pacarnya Lukas. Bentar aku fotoin. Oh my love. Ini mah kayak mannequin temen-temen yang ada di mall-mall gitu kan, yang buat jualan baju. Lukas, itu kan boneka. Itu mannequin kan? Oh my love. Dan tangannya pun kayak nggak ada gitu sih teman-teman. Dia bukan boneka, kata Lukas. Berhenti ngomong kayak gitu. Pacarku nanti sakit hati. Itu udah jelas-jelas boneka Lukas. Wah, Lukas ini sakit teman-teman. Dia marah loh ketika si Tio bilang kalau ini tuh boneka, mannequin. Lukas gak terima teman-teman. Lukas, itu boneka kan? Kamu gila kah? Dia pacar aku. Kamu sama aja kayak keluargaku. Lukas, sadar Lukas. Oh my love, mana wajahnya hancur gitu lagi ya. Itu mannequin. Lihatlah. Mana wajahnya udah rusak. Gitu, kamu pacaran sama boneka. Jadi ternyata Lukas ini pacaran, tapi bukan dengan manusia, melainkan dengan boneka mannequin teman-teman. Bisa berhenti bilang gitu nggak, kata Lukas. Hah? Emang koslet nih si Lukas ini teman-teman. Berhenti bilang pacarku boneka, kan emang boneka.
Atau kamu mau seperti keluargaku? Maksudnya, seperti keluarganya. Oke teman-teman, gimana nih? Keluargaku nggak menyetujui hubungan aku sama pacarku. Ya iyalah, keluargaku benci aku katanya. Dan pada akhirnya keluargaku membuang pacarku. Ya itu bagus. Keluarga kamu udah bener lah kata si Tio. Berisi kamu Tio. Pas aku cari, jadi sempat dibuang sama keluarganya Lukas ya, boneka yang katanya pacarnya itu teman-teman. Akhirnya aku menemukan pacarku, tapi dengan kondisi yang ada di foto. Wajahnya sudah rusak, bahkan tangannya putus. Oke, Lukas. Kita lihat teman-teman. Akhirnya Lukas tiba-tiba ngirimin foto 3 kantung kresek. Dan isinya apaan tuh? 3 kantung kresek? Isinya apa kata Tio? Itu semua keluargaku. Itu semua keluarganya. Berarti gimana sih? Wah, aku masukkan potongan mereka ke dalam kresek. Ini gila sih teman-teman. Lukas tuh emang udah gila ya, udah gangguan jiwa ya. Apa? Gila kamu? Gila? Mereka yang gila, lu Lukas yang gila, bukan mereka. Mereka keluargamu itu udah bener ya. Ente yang gila. Kamu yang gila. Kamu lebih milih pacar boneka kamu dibandingkan sama keluargamu sendiri. Oh my love, Tio. Wah, parah banget sih. Kalau kamu ngomong kayak gitu lagi, wah, aku bakal masukin kamu juga ke kantung kresek. Tio diancam temen-temen. Enggak Lukas, jangan kata Tio. Oh my love, pisau yang ada darahnya, ini pisaunya. Kamu mau aku potong kecil-kecil, ha? Diancam si Tio ini teman-teman. Enggak Lukas, gak mau. Tio takut kah? Makanya minta maaf cepat kata Lukas. Minta maaf ke pacarku. Jangan mau lah. Iya, aku minta maaf. Minta maaf udah bilang sesuatu yang nyakitin hati kamu sama pacarmu. Tio minta maaf. Dia kayak ketakutan gitu teman-teman sama si Lukas ini. Ya karena Lukas pembunuh gitu. Nah gitu dong. Sekarang aku butuh bantuanmu. Bantuan apa? Oh my love. Tiba-tiba dia minta bantuan ke si Tio ya. Tolong besok carikan aku penghulu. Hah? Woi, carikan aku penghulu kata si Lukas. Aku mau menikah besok. Menikah dengan boneka. Mau gak kata Lukas? Iya mau. Tapi apa? 1 penghulu aja. Si Tio mau teman-teman, disuruh nyariin penghulu buat pernikahan Lukas dan boneka gitu kan. Dan jangan bilang ke siapa-siapa, bawa dia ke rumahku. Oke teman-teman. Iya, jam berapa? Oh my love, malam aja kata Lukas. Oke kata si Tio teman-teman. Loh Tio kenapa mau sih? Oh my love, awas aja kalau kamu macem-macem. Kita lihat teman-teman. Jangan pernah cerita apapun ke siapapun. Iya Lukas. Oke teman-teman, besok malamnya Tio pergi ke rumah Lukas, tapi bukan bersama penghulu, melainkan bersama polisi. Bagus Tio, bagus ya. Tio sengaja pura-pura takut kepada Lukas supaya Lukas tidak kabur ketika Tio melaporkannya ke polisi. Wah, tapi anehnya ketika polisi sampai di rumah Lukas, Lukas sudah tidak bernyawa, dalam keadaan lehernya terluka parah dan mulut boneka itu penuh dengan bercak darah. Oh my love, udahan teman-teman. Oke, jadi si Tio ini pura-pura takut ke si Lukas dan pura-pura nurut ke si Lukas supaya si Lukas ini gak kabur ketika si Tio ngelaporin dia ke polisi. Tapi anehnya ketika si Tio udah datang ke rumah Lukas bersama polisi, si Lukas ini udah meninggal gitu kan, dalam keadaan yang aneh. Lehernya luka parah dan di mulut bonekanya itu ada bercak darah.
Apakah boneka itu menggigit lehernya si Lukas? Oh my lord. And so mungkin itulah untuk jadi story horror kali ini. Thank you for watching this video. Mohon maaf ada perbuatan atau perkataan yang tidak enak yang sengaja maupun tidak disengaja. Oke, saya Ken and see you next time.